Baik, Bu, terima kasih banyak. Kami sudah mempersiapkan segala potensi guru dan karyawan. Yang pertama adalah stakeholder kami yang kami persiapkan. Kami sosialisasikan bagaimana pola hidup sehat. Yang kedua, bagaimana kita bekerja berbasis APD. Yang ketiga, intinya dalam penanganan pembelajaran tatap muka ini adalah keselamatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya berada di SMP Negeri 77 Jakarta Pusat. Dan di sekolah ini sebenarnya ada beberapa hal yang kami coba pantau. Yang pertama adalah terkait dengan penyiapan pembelajaran tatap muka. Meskipun sekarang pandeminya kasusnya sedang tinggi, tapi kan tetap penyiapan itu harus dilakukan oleh sekolah dari waktu ke waktu, sehingga ketika kelak sekolah tatap muka digelar, maka anak-anak sudah bisa dijamin aman, ya, terlindungi, guru-guru pun demikian. Nah, SMP Negeri 77 sudah menyiapkan sebenarnya misalnya wastafel yang jumlah ditambah, ada sampai di lantai 4, kemudian tanda-tanda seperti jaga jarak pada kursi dan lain-lain. Namun tetap ada beberapa catatan. Hanya sekolah memang kooperatif untuk menerima masukan. Kita akan bicarakan terkait dengan PTM. Yang kedua adalah vaksin, ya. Nah, ini ada vaksinasi untuk anak-anak usia 12 sampai 17, karena anak SMP biasa sudah 12 tahun, maka dia bagian yang divaksin. Nah, kita akan tanyakan itu kepada kepala sekolah yang sudah ada di sebelah kanan saya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti obrolan berikut ini. Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah nih. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktu. Mungkin yang pertama harus kenalan, ya, karena kata tak kenal maka tak sayang. Betul, ya. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Subiakto. Fajar berarti panggilannya, ya? Betul, Pak Fajar. Saya bertugas di SMP Negeri 77 Jakarta hingga saat ini dari sejak SK per 1 Oktober 2019. Oh, sebelum pandemi? Sebelum 2019, pandemi 2019. Okay. Maka hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Okay. 2 tahun 10 bulan. Kemudian sebelumnya saya adalah guru mata pelajaran bidang IPA. Oh, IPA. Di mana dulu waktu sebelum jadi kepala sekolah, ya. Itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Soleh. Saya pengawas SMP di wilayah 2 Sudin Pendidikan Jakarta Pusat. Saya pengawas dari tahun 2011, Ibu. Oh, wah, udah lama sekali, ya. Alhamdulillah. Tadinya pengawas Jakarta Selatan, terus 2017 mendekati rumah saya pindah ke SMP di Jakarta Pusat. Ya, perkenalkan, nama saya Saryono. Jabatan saya adalah Kasih-Dikmen sekaligus PLT untuk Kasih-Dikdas dan PKLK. Oh, double nih, ya, double, Bu. Karena nggak ada orang di posisi pensiun. Oh, pensiun, ya, belum pengangkatan pejabat baru, ya. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak. Kami sudah mempersiapkan segala potensi guru dan karyawan. Yang pertama adalah stakeholder kami yang kami persiapkan. Kami sosialisasikan bagaimana pola hidup sehat.
Yang kedua, bagaimana kita bekerja berbasis APD. Yang ketiga, intinya dalam penanganan pembelajaran tatap muka ini adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa baik bagi guru dan karyawan juga kepada putra-putri kami. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua adalah kami mempersiapkan kondisi sekolah, sarana dan prasarananya. Di mana kami di sini sudah membangun sekolah ini berdasarkan anggaran dari pemerintah. Kami belanjakan untuk BOS dan BOP ya? Betul, BOS dan BOP kami belanjakan untuk persiapan sekolah tatap muka. Oh, termasuk wastafel ini ya? Betul, dan Bu. sampai di lantai 4 ini ya? Wastafel ya, hand sanitizer ya, kemudian juga masker kami persiapkan. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kami memberikan pelayanan yang prima, Bu, kepada putra-putri kami. Jujur, Bu, kami sangat mendukung program pemerintah, tetapi kami mempunyai kata kunci menyelamatkan jiwa putra-putri kami, peserta didik kami. Itu yang utama ya, yang keselamatan utama, di masa pandemi adalah yang pertama dan Betul, utama ya. Ya. Nah, kalau kemudian vaksin, guru-guru divaksin semua, Pak? Betul. Vaksin guru-guru di sini tidak hanya guru ya, Bu ya, baik tenaga pendidik, guru maupun tenaga kependidikan. Alhamdulillah kami sudah vaksin semuanya, termasuk saya sudah vaksin. Kami vaksin. Vaksinnya udah 2 kali ya? Sudah 2 kali, sudah yang kedua. Kami vaksin di Puskesmas Cempaka Putih Barat. Ya, Puskesmas Cempaka Putih Barat terjadwal selama kurang lebih 4 bulan terakhir ya, Bu ya. Kami sudah vaksin. Oh, sudah lama ya? Sudah. Kami mendapatkan vaksin Sinovac, Bu. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah. Oke, kalau anak-anak gimana Pak rencananya? Karena kan di usia 12 sampai dengan 17 tahun akan divaksin ya. Nah, untuk SMP 77 sendiri seperti apa, Pak? Dan Bapak sudah dapat pengarahannya dari dinas tuh kayak apa? Sudah, Bu. Kami mendapatkan pengarahan dari dinas. Kami mendapatkan pengarahan baru saja kemarin ya, Bu ya. Hari Selasa kami Zoom dengan Kasudin bersama timnya, juga dengan tim manajemen dari Puskesmas di sekitar wilayah Jakarta Pusat ya, dilibatkan. Secara daring tentunya. Secara daring ya, Bu ya. Yang saya tangkap adalah bahwa sekolah di Jakarta Pusat 2 ini wajib siswa-siswinya vaksin. Soal kami daftarkan kemarin via Google Form 670 siswa. Nah, target kami, Bu, kami akan mengikuti prosedur dari Sudin dan juga dari Puskesmas, sehingga tata kelola atau penanganan vaksin di sini lebih cepat dan tertangani secara profesional. Tidak ada penumpukan, tidak ada bergerombolan, supaya nanti. Oh, dilakukannya akan di sekolah atau di Puskesmas? Ada dua tempat, Bu. Di Puskesmas diadakan seperti Puskesmas Cempaka Putih Barat, tempat kami vaksin ya, itu melaksanakan vaksin untuk umum. Jadi kategori Puskesmas melaksanakan vaksin untuk umum, bisa buat tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat umum. Tapi kalau dari betul akan di sekolah dikelola oleh tim dinas pendidikan ya. Dalam hal ini Bapak berapa totalnya memang? 670. Berarti maka tadi Bapak bilang bergilir, nanti diatur betul, untuk ya. Supaya kami punya target juga, Bu, yang namanya putra-putri kami ya, Bu ya, adalah anak kami semuanya. Kalau mereka sudah tervaksin, kami yakin, Bu, sudah muncul antibodi dalam tubuhnya sehingga mereka mempunyai daya tahan yang lebih bagus, lebih kuat. Persiapannya sih ya sudah maksimal, seperti yang Ibu lihat, wastafel itu yang lolos ya, itu juga sudah seperti Pak Agus tadi, pengawas itu sudah pantau, itu yang sudah dinyatakan lolos verifikasi. Kemudian ya semuanya cuci tangan, kemudian ruangannya sudah setting untuk. Oh ya, karena kursinya udah dikeluar-luarin juga, berarti memang udah khusus 20 dulu ya, separuhnya ya. Betul, kemudian 18. Ruang isolasi selain ruang UKS, kemudian sudah kerjasama dengan Dinkes setempat, Puskesmas maksudnya. Kemudian fasilitas kesehatan terdekat, Puskesmas rata-rata ya. Yang terpenting komunikasi dengan orang tua, gitu. Jadi orang tua mengizinkan ya, walaupun lolos, kalau tidak diizinkan ya nggak datang ke sekolah, Bu. Iya. Harus tetap dilayani PJJ. Betul, jadi memang harus blended gitu. Jadi memang kepala sekolah, saya bilang Anda Bapak Ibu kepala sekolah ini adalah ditantang itu untuk tidak diam aja, stand idle melihat jadi penonton. Tapi Bapak Ibu harus sudah dinyatakan lolos, harus tunjukkan bahwa Bapak Ibu mampu mengelola ini dengan baik.
Berarti memang penyiapan secara umum itu betul-betul sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Sudin. tadi ya Sudin-Sudin pendidikan di berbagai wilayah termasuk wilayah Jakarta Pusat wilayah 2 ya. Nah, itu terkait PTM. Maka tadi hati-hati banget ya, bayangkan sekolah Bapak aja hanya lolos sedikit ya. Itu kan menandakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta nggak main-main ya untuk menilai itu betul-betul dengan kesungguhan dan pakai pelatihan ya, saya dengar ya. Ada Bu, pelatihan untuk gurunya, itu manajemen sekolah ada pelatihannya. Dan katanya kalau lolos infrastruktur tapi nggak lolos pelatihan juga nggak boleh buka katanya ya. Nggak bisa Bu. Gitu. Jadi ini memang benar-benar niatnya ngelindungin juga, ya. Ada lembar komitmen yang harus dibuat juga oleh kepala sekolah. Iya, iya. Karena memang kalau ya hanya sekedar benda-benda sebagai infrastruktur penunjang kan tetap manusianya ya Pak yang secara sikap dan lain-lain memang harus kebentuk ya. Nah, sekarang nih Pak, kalau terkait dengan vaksinasi ya, karena Gubernur DKI Jakarta dan ini DKI termasuk yang serius banget nih dengan vaksin anak gitu ya. Nah, sebenarnya gimana Pak persiapannya? Bisa cerita ke kami? Kami sudah melakukan pemetaan, jadi kemarin itu usia 12 sampai 17 itu sudah kami petakan setiap sekolah ada berapa, mereka harus melalui Dapodik sebenarnya juga bisa tapi ya. Kepala sekolah juga biar tahu lah keadaan di sekolahnya itu berapa sih yang siap untuk divaksin. Dari jenjang berarti SD. Berarti ada data ke orang tua gitu? Iya, ada dari jenjang SD sampai SMA SMK. Karena SD ada yang 12 tahun ya Pak ya? Dengan PPDB yang sekarang dimungkinkan. Iya, malah banyak. Paling nggak yang kelas 6 tuh semuanya udah 12 ya. Karena memang Bapak Gubernur concern dengan anak-anak yang ya dalam tanda kutip mungkin mengharapkan betul layanan pendidikan yang kualitas yang baik, tapi selama ini mungkin ya belum mereka dapatkan. Kemudian dengan Sudin Dinkes setempat kami juga sudah berkoordinasi, mereka siapkan berapa tenaga medis, kemudian mereka butuh apa, misalnya internet, kemudian bantuan tenaga administrasi, itu kemarin sudah kita bicarakan. Gitu. Kemudian tinggal sekarang orang tua itu. Pemerintah udah siap ya, artinya sampai level dinas, Sudin aja udah semuanya udah siap. Satu hari itu 300 vaksin yang siap diberikan kepada anak-anak. Berarti nakes yang akan menyuntikkan nanti adalah dari puskesmas terdekat ya? Ya dari kita ya hanya tahunya Dinkes, terserah mereka ya gimana, apakah dari puskesmas terdekat atau dari kiriman dari lain ya itu sepenuhnya tekniknya mereka gitu ya, urusan mereka. Kita siapkan tempatnya, orangnya yang mau divaksin. Kemudian tenaga pendukungnya kami siapkan, termasuk teknisnya nanti gimana gitu ya, infrastrukturnya kita siapkan seperti internet, laptop kalau mereka butuh itu kita sudah backup itu. Sekarang tinggal Bapak Ibu di rumah nih orang tua. Kalau semuanya udah siap tapi orang tua nggak ngizinin nggak bisa. Bagaimana gitu anaknya nggak bisa datang ke sekolah Bu. Gitu. Jadi begini, di SMP di Jakarta Pusat 2 itu ada 55 semuanya, Bu. Jadi 19 sekolah negeri, 36 swasta. Dan saya kebagian 27. Nah, kebetulan hari ini saya sedang mensosialisasi ya. Kemarin kita sudah Zoom dengan Sudin, dengan semua kepala sekolah negeri maupun swasta membahas masalah ini. Dan di survei kemarin, laporan dari Dinas Pendidikan bahwasanya khusus SMP di Jakarta Pusat 2 itu sudah menyetujui ya, sudah mengisi data survei. Oh, orang tuanya itu? Iya, bukan sekolahnya, sekolahnya mengisi dan mereka siap semuanya untuk melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak kita. Oh, jadi seluruh sekolah sudah siap? Seluruh sekolah sudah siap, iya. Ini soal teknisnya untuk pelaksanaan nanti untuk gitu pelaksanaan ya? nanti, betul Ibu. Dan beberapa sekolah sudah ya, kayak SMP 216, SMA 20 gitu ya, kalau dari berita yang saya baca ya? Kalau SMP 216 belum Bu. Oh, belum. Belum, iya. Belum juga dia ya? Jadi sekarang mendata dulu, nanti seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, jadi kita akan mendata dulu, terus nanti kita akan bekerja sama dengan puskesmas setempat yang dekat dengan sekolah-sekolah tersebut. Nah, barangkali
Ibu ketahui bahwasannya beberapa sekolah di Jakarta Pusat 2 seperti SMP Negeri 2, SMP 269 itu menjadi tuan rumah vaksin untuk warga masyarakat sekitar, Ibu, untuk ya. Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ya, SMA 27 juga demikian. Itu dijadikan tempat untuk vaksinasi para warga yang ada di sekitar. Alhamdulillah ya, kita dipercaya jadi Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat dipercaya untuk menjadi tuan rumah vaksinasi untuk masyarakat warga sekitar, ya, umum, masyarakat umum. Dan sekarang baru ini mau warga sekolah. Warga sekolah, betul. Khususnya kalau guru-gurunya sudah duluan, Bu. Ya. Mereka otomatis diutamakan dulu guru-gurunya. Karena kelompok prioritas kan. Prioritas, betul. Dan sekarang baru anak-anak nih. Baru anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan orang tua juga nggak keberatan ya, karena memang itu baik harus untuk baik anak untuk anak ya. Jadi saya menghimbau juga kepada orang tua murid ya, jangan ragu-ragu untuk mengizinkan anaknya divaksin. Jadi sebenarnya sekolah sudah didata dan semua siap sebenarnya. Semua siap, betul. Lalu Dinas Pendidikan dengan kesehatan kayaknya juga sudah berkomunikasi nih ya, udah bersinergi gitu ya. Betul. Nah, lalu kemarin sosialisasinya, berarti tahap-tahap itu sudah mulai dilakukan dan tinggal pelaksanaan gitu ya. Dan tadi yang akan ada sejumlah sekolah yang sebenarnya sudah pengalaman menjadi tuan rumah gitu ya. Betul. Artinya ini juga akan siap untuk vaksin anak gitu betul, ya. Bu. Kepada para orang tua murid SMP di wilayah 2 Jakarta Pusat, sekali lagi jangan takut anaknya divaksin karena itu untuk kesehatan semua ya, untuk kesehatan kita semua. Dan mudah-mudahan kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya COVID ini cepat berlalu dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang begitu diharapkan oleh siswa-siswi itu terlaksana dengan baik. Ya, segera bisa digelar. Bisa digelar, insya Allah mudah-mudahan. Kita ini kan manusia, hanya bisa berusaha dan berdoa. Usaha kita ya dengan protokol kesehatan dan lain-lain kita sudah lakukan. Kemudian memperkebal diri, memperkuat diri dengan vitamin dan lain-lain. Masyarakat sudah pinter. Nah, tinggal ya program pemerintah pusat untuk lebih memperkuat lagi ya dengan kekebalan yang terbentuk dari dalam tubuh kita. Dengan vaksin tadi. Ya, itulah usaha ya, tinggal kita kalau sudah usahanya maksimal ya tawakal pada Allah gitu. Jadi mohon orang tua juga dalam hal ini dukung kami pemerintah supaya berjalan program ini yang sudah kita rencanakan, kita susun, kita laksanakan dengan melibatkan sekian banyak orang. Ternyata yang datang ke tempat vaksin nanti 1-2 orang kan sayang, Bu. Gitu. Iya. Padahal sudah disiapin sampai vaksinnya. Gitu. Baik, tadi kita sudah dengarkan ya obrolan kita dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah, dan juga dengan Pak Saryono perwakilan dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 2. Betul. Bicara PTM, bicara soal vaksin, ya tadi Bapak juga mengatakan tuh hal yang sudah yang dikutip tadi ya, kayaknya layak untuk dikutip bahwa kita sudah nyiapin semuanya ya secara fisik, tapi kan tetap juga selain protokol kesehatan kita juga harus nyiapkan dalam tubuh kita gitu ya, kekebalan tadi gitu, sehingga mari tidak ragu untuk divaksin. Kita harus bersyukur loh, vaksin dalam waktu 1 tahun para ahli sudah melakukan penelitian, uji klinis dan lain-lain hanya setahun untuk menciptakan vaksin virus COVID-19. Ini kan sesuatu yang harus kita apresiasi, dan ternyata sampai ke negeri kita, dan kita butuh itu. Jadi herd community atau kekebalan kelompok itu terbentuk kalau minimal 70% warganya itu sudah divaksin. Dan ini adalah upaya, tadi Bapak mengatakan Pak Saryono, ini ikhtiar. Ya segala kita serahkan ke Tuhan, tapi kan manusia harus berusaha, berikhtiar. Jangan sampai udah disiapin semua terus nggak datang karena ngedengerin hoax ya bahwa tentang vaksin ya. Jadi jangan ragu ya, yang penting siapkan anak Anda, tidur dulu tuh malam tuh secara cukup 7-8 jam. Lalu pastikan sarapan pagi, pastikan kondisinya sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang demam. Ya, maka bisa untuk divaksin ya. Jangan ragu dan segera ajak anak-anak Anda untuk vaksin. Isi ya formulir yang diberikan oleh Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat ini, Wilayah 2 melalui sekolah ya. Oke, mudah-mudahan Indonesia ya
Kalau udah sehat ya, kalau udah 70% divaksin kan insya Allah kekebalan kelompok akan kebentuk ya Pak. Betul. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan lonceng ya. Dan kita ikuti terus video-video tentang pendidikan dan anak dalam Jurnal Retno Listiarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap Bu.